mendengarkan firman Tuhan, sepakat kita katakan amin. Mari berikan yang terbaik untuk ini. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya membacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua, nanti ayat ke-10 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang telah dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. sebab aku sendiri seorang orang yang Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10, 3, 2 ya. Amin. Nah, tema yang kita pelajari pada hari ini adalah iman yang besar. Sama-sama kita katakan iman yang besar. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, bagaimana perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang langsung mengatakan kepada siapa, utusan daripada perwira ini. Perkataan yang penting di sana dikatakan Tuhan Yesus, apa dikatakannya adalah, aku berkata kepadamu, apa katanya? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai mana sekalipun di antara orang Israel. Pertanyaannya, kenapa yang orang Kapernaum ini, perwira ini punya iman yang besar, padahal dia bukan orang Israel? Seharusnya siapa yang punya iman yang besar? Orang Israel atau orang-orang di luar Israel? Israel. Kenapa? Karena mereka punya kitab Taurat. Mereka sudah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah Yesus memuji iman orang Israel. Bahkan kepada perempuan ini Tuhan katakan, kepada perwira ini Tuhan katakan apa? Imanmu besar. Sepanjang Alkitab nanti kalau Bapak Ibu baca ada dua kali Tuhan Yesus mengatakan iman besar. Pertama kepada orang perempuan Syro-Fenisia yang tidak mengenal Allah. Yang kedua orang Kapernaum itu. Pertanyaannya, kenapa bisa pujian itu malah datang kepada orang yang tidak mengenal Allah, dan tidak datang kepada orang-orang yang mengenal Allah secara agama? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus? Kira-kira kalau Yesus di sini di masa sekarang ini, adakah dia berkata imanmu besar? Shalom. Adakah dia berkata imanmu besar? Atau dia bilang tidak pernah menjumpai iman sebesar itu di jemaat GBI Pelita? Berarti di luar jemaat GBI Pelita mungkin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya hal ini bisa terjadi? Kita sudah punya Alkitab, mulai dari Kejadian sampai kita Wahyu, terus kita baca. Pertanyaannya, sudahkah iman kita besar? Padahal kita bilang apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah. Ada yang pernah pindahkan gunung di tempat ini, Bapak Ibu? Karena tahu ada yang punya iman sebesar biji sesawi, kita utus ke Sinabung. Kita suruh change, Sinabung pindah ke Cibaya ke Sinabung.
Padahal dikatakan hanya iman sebesar biji sesame. Tapi ayat ini yang luar biasa. Kalau orang lain kita bilang imannya besar, biasa nggak? Masih biasa. Tapi kalau Yesus yang berkata kepada seseorang, imanmu besar, itu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus tahu maksud hati seseorang. Tuhan Yesus tahu apa yang menggerakkan seseorang. Kalau kita bisa nggak orang yang iman kita besar? Bisa. Mungkin kita rajin ibadah, kita suka berdoa, kita punya masalah, mungkin kita bisa menghadapinya dengan tenang. Orang bilang imanmu besar. Tapi bisakah itu belum tentu besar? Bisa saja. Karena kita pintar memanipulasinya. Tapi kalau Yesus yang memuji seseorang, berarti pujiannya itulah yang terbaik, perkataannya itulah yang terbaik. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan bangga pujian orang imanmu besar, tapi banggalah kalau Yesus berkata imanmu besar. Amin. Rindukan jemaat Tuhan di tempat ini punya iman yang besar? Yang pertama, bagaimana supaya kita punya iman yang besar? Yang pertama adalah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih bagi sesama. Kenapa kasih bagi sesama? Kalau tadi kita baca, dikatakan apa? Perwira ini punya seorang hamba. Dia punya seorang hamba. Dia datang kepada Tuhan Yesus, mengutus utusannya datang kepada Yesus. Tujuannya apa? Menyembuhkan sakitnya atau sakit hambanya? Kalau kita biasanya sakit kita. Kalau biasanya kita datang kepada pendeta, yang kita harapkan doa untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Harapan kita apa? Tuhan menolong pergumulan kita. Kita tidak peduli kalau kita punya masalah, teman kita punya pergumulan. Yang penting persoalan itu. Makanya sering sekali kita kepada Tuhan. Hartaku Tuhan, masalahku Tuhan, problemku Tuhan, suamiku Tuhan, semua ku. Akhirnya kukunya panjang. Lama-lama jadi kuntilanak. Kan ciri-ciri kuntilanak? Dia ketawa, orang ketakutan. Banyak gak orang Kristen demikian? Orang punya masalah dia ketawa. Tuhan menjawab doaku, doamu tidak dijawabnya. Ini yang penting bagi kita. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri. Seorang perwira ini, kenapa Tuhan bisa puji? Karena dia mementingkan sesama. Bahkan kita tahu siapa sesama ini, seorang hamba. Tahu kita seorang hamba, Bapak Ibu, kalau di Alkitab. Seorang hamba di Alkitab adalah orang yang tidak berguna, yang tidak punya identitas diri lagi, yang tidak punya gelarnya sendiri. Karena pada waktu di perjanjian lama, di perjanjian baru, hamba itu bagaimana? Dijual belikan. Jadi ada hamba yang berguna, ada yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu biasanya apa? Udah kurus, cuma nyusahin, itu diobral itu 3.000 mungkin gitu. Tapi ada juga hamba yang mungkin dipekerjakan, menjaga ternak dan lain sebagainya. Tapi seorang hamba kalau mati pun nggak jadi tanggung jawab tuannya. Seluruh yang dikerjakan oleh hamba itu nggak perlu digaji oleh tuannya, dan tuannya tidak berkewajiban untuk memperhatikan hamba itu. Tapi seorang yang bukan orang Israel, dia peduli kepada hamba. Shalom. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masih kita gak peduli kepada sesama kita? Para anak-anak muda, peduli kau kepada temanmu? Engkau udah punya pacar, saat itu putus, pacaran lagi, temanmu jomblo terus. Peduli gak? Ataukah kau pas mau jadian kau ingat temanmu? Aku udah berapa kali jadian, kawanku jomblo terus. Jomblo lah, gak usah sama aku, sama kawanku. Ada gak yang gitu? Atau jomblo semua sih dia? Sedih kali ya. Aduh ya. Kalau bagi kita yang sudah berkeluarga, pedulikah kita kepada saudara kita yang mungkin satu ayah satu ibu dengan kita? Mungkin kita sudah berlimpah secara harta, kita dapat berkat lagi. Maukah kita peduli kepada sesama kita yang masih saudara kandung dengan kita? Ataukah kita tidak peduli, yang penting aku, yang penting diriku? Itu bukan iman yang besar. Walaupun kita percaya kepada Yesus, kalau kita berkata, setan pun percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah kita memang peduli kepada sesama? Apakah kita mau peduli kepada persoalan sesama? Sekali-sekali mari belajar. Jangan hanya fokus kepada persoalan kita. Jangan hanya fokus kepada yang kita alami. Fokus kepada pergumulan kita. Sekarang tipe manusia apa? Ciri-ciri manusia sekarang apa? Pribadi. Yang penting diriku saja. Menikmati hidup untuk dirinya sendiri.
Sangat jarang sekarang kita melihat orang mau peduli kepada sesama. Tapi saya puji Tuhan, melihat jemaat Tuhan di tempat ini, di GBP, kita orang-orang yang peduli kepada sesama. Amin. Walaupun kita gereja kita seperti ini, kita dalam masa pandemi ini beberapa kali memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kurang lebih sepertinya sudah 3 kali kita peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Bahkan kita rencanakan di bulan ini juga kita akan memberkati 100 berkat bagi tetangga kanan kiri. Jangan sampai kita didengar beribadah, kita memuji Tuhan, tapi tidak pernah melihat orang-orang sesama kita. Ini yang jadi pergumulan sekarang. Iman besar itu bukan berbicara tentang jumlahnya saja, tapi iman yang besar itu orang yang mau peduli kepada sesamanya. Perwira Kapernaum ini menyatakan kepeduliannya kepada sesama. Amin. Shalom. Peduli kita kepada sesama kita? Tahu kita siapa nama tetangga samping kita? Haleluya. Bagi anak-anak muda, tahu siapa tetangga di samping kosmu? Enggak tahu ya. Gimana mau peduli namanya tidak tahu. Bapak ibu yang sudah berkeluarga, yang punya rumah, yang kontrakan, tahu siapa tetangganya? Tahu? Keluarga inti masih tahu di mana posisinya, hidupnya bagaimana? Entah saudara, abang, kakak, saudara yang lain masih tahu. Masa-masa pandemi ini tahu susahnya. Gimana Pak Pendeta mau peduli pada orang lain? Penderitaanku pun gak siap-siap nih. Penderitaanku pun gak selesai-selesai. Ini terus yang menjadi PR kita. Diri kita terus. Sering kita bilang, baik dulu aku baru tolong orang lain. Kalau kita gak baik-baik, kan ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau nanti aku kaya, aku berkati gereja Tuhan. Aku bilang, pasti gak kau berkati. Kenapa? Sekarang aja gak kau berkati. Apalagi sudah. Sering kita menunggu dulu kita selesai baru bisa memberkati orang lain. Kita sering menunggu kita dulu selesai masalah kita baru menolong orang lain. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Saya beberapa kali mengalami ketika saya punya masalah dengan istri dalam keluarga, tiba-tiba ada orang yang minta konseling. Sebenarnya ingin aku bilang kau usah datang mau aku punya masalah, tapi harus ada. Dan tahu waktu aku berbagi berkat bagi mereka, aku pun menjawab jawaban atas masalahku sendiri. Siapa yang pernah demikian? Dia punya masalah menurut orang lain, dia pun tahu jawaban atas masalah. Amin. Jadi mari belajar peduli kepada sesama kita. Haleluya. Nah, kita kan gak banyak. Coba lihat dulu kanan kirinya. Ini apalagi pakai masker ini udah paling gak kenal lagi satu dengan yang lain dia. Ya tapi setidaknya di mana kita berada, mari belajar peduli. Perwira ini peduli kepada sesamanya walaupun itu hanya seorang hamba. Bagaimana lagi dengan kita yang bersaudara, yang bertetangga, yang berbangsa Indonesia? Maukah kita peduli kepada sesama kita? Iman kita akan dilihat bagaimana kita peduli kepada sesama kita. Kalau kita peduli kepada sesama kita dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan akan berkata, imanmu besar. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita besar? Yang kedua kita lihat sama-sama. Kita baca 3:2 ya. Mengakui otoritas siapa? Yesus. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 8. Kita baca sama-sama 3:2 ya. Pergi, maka ia apa? Maka pergi. Dan kepada seorang lagi apa? Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Jadi perwira ini paham benar siapa Yesus, kenal benar siapa Yesus. Yesus punya sebuah otoritas. Kenapa dia paham otoritas? Karena dia seorang perwira. Seorang perwira kan paham sekali otoritas, benar. Kalau komandan bilang jalan, mereka akan jalan. Komandan bilang berhenti, berhenti. Komandan bilang gali lubang itu, gali. Tutup lagi, nggak ada orang bilang, Pak, kau suruh gali. Masa aku tutup lagi? Nggak ada. Tutup lagi. Karena dia seorang perwira tahu arti otoritas. Sering kita anak-anak Tuhan tidak memahami otoritas Kristus. Percayakah kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Kristus? Amin. Percayakah kita kalau Yesus mau, kalau Allah mau bisa mengubah siang menjadi malam? Percayakah kita kalau kita punya berbat bisa Tuhan ubah jadi berkat? Masalahnya seberapa yakin kita akan otoritas Kristus untuk mengubah? Sering kita tidak yakin akan otoritas Kristus. Kita masih cari otoritas yang lain dalam membela kita.
tanya bagaimana otoritas. Dia bilang sama Yesus, Tuhan, kau gak usah datang, katakan aja satu kata. Wah, satu kata aja kau bilang, gak usah datang. Kenapa gak dikasih Yesus datang? Karena dia merasa tidak layak. Karena dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Pada zaman dulu, orang Yahudi dengan bangsa yang lain gak boleh berjumpa. Kalau berjumpa pun ada jarak di antara mereka. Tapi perwira ini tahu otoritas Kristus. Dia bilang, kau mau datang kepada karena kau terlalu mulia, dan aku yang mau datang kepada karena aku terlalu najis di hadapan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seringkali waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa, apa yang kita bilang? Tuhan, aku udah ngasih kolekte, udah baik aku ya, kau dengar doa. Itu sering sekali. Sering kita datang kepada Bapa mengandalkan apa? Perbuatan baik kita. Kita berharap kalau kita berbuat baik, Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Tapi perwira ini tidak. Dia tahu Yesus punya otoritas. Bukan karena dia layak untuk ditolong, tapi karena apa? Dia tahu otoritas Kristus mampu menolong. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Masih yakinkah kita Yesus bisa menolong kita? Walaupun situasimu sulit, masih percayakah engkau Tuhan bisa berikan jalan keluar? Walaupun mungkin engkau akan di-PHK dari pekerjaan karena perusahaan itu mungkin karena punya persoalan yang berat, percayakah engkau bisa Tuhan berikan pekerjaan yang lain? Walaupun semua orang mengalami resesi, masihkah engkau percaya ada penyertaan Tuhan? Tuhan bisa membawamu kepada satu level yang mungkin tidak kau sadari pertolongannya. Situasi yang mana yang kadang membuat kita merasa Tuhan tidak bisa menolong? Situasi mana kadang kita merasa ragu akan otoritas Tuhan? Dunia bisa kacau, tapi dalam kekacauan ini kita harus tetap yakin semua dalam kendali Tuhan. Nah, ini yang kadang kita berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah, bagi manusia, Sarah bagaimana? Apa mungkin punya keturunan? Shalom. Bagi manusia, apa mungkin Sarah punya keturunan? Berapa usianya? 90 tahun. Waktu itu Sarah sudah mengalami apa? Menopause. Menopause itu biasanya umur berapa? 50 mungkin ya. Berarti kalau 90 bukan menopause, itu udah mau stop. Kalau pause itu kan masih bisa di play ulang kan gitu kan. Kalau kita kan pause gitu kan, itu masih bisa di play. Ini udah stop. Tak mungkin lagi ada jalannya. Tapi yang itu aja bisa Tuhan berikan. Bahkan waktu Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan, apa kata Abraham? Dia tetap yakin kalau begini Tuhan ambil, Tuhan bisa memberikan keturunan yang berbeda. Padahal usianya sudah lanjut. Ini pertolongan-pertolongan yang meyakini otoritas Tuhan. Makanya waktu Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan, Ishak bertanya, Bapak, di manakah domba yang akan disembelih itu? Apa Abraham berkata? Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Walaupun dia tahu sebenarnya kaunya yang mau potong, tapi imannya berkata Jehovah Jireh, karena dia tahu walaupun ini Tuhan ambil, Tuhan bisa memberikan dengan caranya yang ajaib. Sering sekali kita mengukur cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Kita menentukan cara-cara Tuhan untuk menolong dan memberkati kita. Padahal sering sekali Tuhan memberkati kita di luar akal pikiran kita. Salah satu ayat kita berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payahmu tidak menambahinya. Apakah kita malas-malasan? Tidak. Tapi kita harus tahu usaha kita belum tentu jadi berkat. Tapi memberkati kita adalah Tuhan. Mungkin melalui usaha kita, tapi mungkin juga melalui media-media yang lain. Sering kita berusaha bekerja berharap dari ini berkatnya, ternyata tidak dari itu. Maka sering sekali yang tidak kita harapkan memberkati itu malah yang bisa memberkati. Kita punya usaha kita atur dengan baik, kadang tidak bisa menghasilkan berkat yang melimpah. Yang kita rasa kita biasa-biasa saja mengerjakannya, malah di situ Tuhan pakai jadi berkat. Nah, ini memang yang sedikit kita bingung dalam kehidupan. Jadi jangan pikirkan cara mana yang akan Tuhan pakai menolong kita. Kita harus percaya bagaimana pun yang kita kerjakan, cara Tuhan berbeda dalam menolong kita karena Dia berotoritas atas semua hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari belajar
punya iman yang besar. Yang pertama bagaimana? Kita punya iman yang besar kalau kita mengasihi sesama. Jadi belajar mengasihi sesama. Masa-masa sulit sekarang peduli kepada sesama. Masa-masa kekurangan sekarang kita peduli kepada sesama. Yang kedua apa? Yakini otoritas Kristus. Semuanya dunia ini, bahkan di luar dunia ini, semuanya otoritas Kristus. Tidak ada yang di luar kendali daripada Kristus. Semuanya dalam kontrolnya. Tinggal kita, maukah kita percaya semuanya itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita kasih sebuah pujian di hadapan